Oke, kita bahas dari nomor satu dulu ya. Masih tentang konsep nomor satu. Oke, nomor satu yang A dulu ya. Jadi buat yang A ini sudah diberikan fungsinya X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Tidak terdefinisi di X sama dengan 3. Jadi ingat di bab yang sebelumnya ya, di bab 0 pendahuluan. Ya, kalian sudah bisa menentukan daerah definisi gitu ya, domain, daerah asal. Di sini buat fungsi f X kuadrat min 9 dibagi X min 3 tidak terdefinisi di X sama dengan 3 karena nanti kalau X sama dengan 3 penyebutnya jadi 0. Oke. Nah, tapi di sini kalau kita hitung limitnya, limit X menuju 3 dari si fungsi f itu ada nilainya. Karena kalau limit itu bukan nilai tepat di 3 gitu ya, tapi di sini X-nya itu menuju 3 gitu. Nah, berarti di sini nilai F-nya juga menuju sesuatu gitu ya, ketika X-nya itu menuju 3. Berapa ini? Bisa yang A ngerjainnya? Bisa, Kak. Limit X menuju 3 dari fungsi F ya. Di sini F-nya kita buka, fx-nya X kuadrat min 9 X min 3 ya. Kalau kita coba substitusi ya, kalau misalnya ketemu soal limit, yang pertama kali kalian coba adalah substitusi gitu ya. Substitusi X-nya sama dengan 3. Gimana? Ternyata hasil limitnya adalah 0/0 ya. 0/0 bentuk tak tentu. Artinya kita harus oprek-oprek dulu nih si bentuk X kuadrat min 9 dibagi X min 3-nya ya. Oke, kita coba faktorin pembilangnya. Jadi X min 3, X plus 3. Oke, bawahnya X min 3, penyebutnya coret ya. Coret, jadi dapat limit X menuju 3 dari X plus 3. Nah, di sini setelah kita udah menyederhanakan bentuknya, coba substitusi lagi ketika X-nya sama dengan 3. Nah, ini bentuknya sudah bukan bentuk tertentu ya. Jadi itu jawabannya. Jadi 3 tambah 3, 6. Jadi di sini jawabannya sama dengan 6. Tuh. Oke, lanjut ya yang B. Nah, apa sih kok itu ada C plus, C min? Ada yang tahu itu apa? C didekati arah kiri dari arah kiri kalau yang C min dari arah sebelah kirinya Oke. C, kalau yang plus dari arah positif dari arah sebelah kanannya si C. Oke, sip, bagus. Ya, jadi kalau limit X menuju C plus ya, artinya itu limit kanan ya. Jadi X-nya didekati dari arah kanan ya, nilai F-nya berapa gitu ya. Ternyata nilai F-nya kalau didekati dari sebelah kanan ya, menuju ke C dari kanan, itu nilainya L. Tapi kalau limit kirinya ternyata L-1. Nah, jadi dapat disimpulkan limit X menuju C dari fungsi F-nya berapa? Tidak Gimana? ada, tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada. Jadi limitnya ya, limit X menuju C itu tidak ada kalau limit kiri ya, limit kiri sama limit kanannya itu berbeda. Gitu ya. Oke, sekarang yang C, misalkan epsilon itu lebih besar dari 0. Jadi epsilon positif gitu ya. Pertaksamaan mutlak dari fx min L itu kurang dari epsilon. Ekivalen dengan gimana nih? Kalau yang ini mah mirip ya sama yang tutorial kemarin, yang bab 0. Kita buka aja gitu ya si mutlaknya. Oke, ini yang C berarti fx min L kurang dari epsilon. Kalau kita buka mutlaknya, berarti kita dapat min epsilon kurang dari fx dikurangin L kurang dari epsilon. Oke. Nah, tujuannya adalah di sini kita mau tengahnya itu fx aja. Sedangkan di sini kita masih dapat fx min L. Oke, supaya min L-nya hilang berarti ketiga ruas kita jumlahkan dengan L gitu ya. Jadi di sini L min epsilon kurang dari fx kurang dari L tambah epsilon gitu. Oke, di sini jadi L min epsilon L tambah epsilon gitu. Ya, gampang ya. Oke, sekarang lanjut yang E.
Dari soalnya yang ini ada dikasih tiga fungsi ya, diberikan tiga fungsi f, g, dan h yang memenuhi fx itu kurang dari sama dengan gx, gx-nya kurang dari sama dengan hx. Ya, untuk semua x yang di dekat c. Kecuali mungkin di X sama dengan C. Jadi mungkin di X sama dengan C-nya bisa beda-beda gitu ya. Nggak memenuhi pertidaksamaan ini. Tapi yang penting X-nya yang di dekat C gitu ya, yang di sekitar C itu memenuhi pertidaksamaan ini. Ya. Nah, terus dikasih tahu jika limit X menuju C ya dari si F-nya sama kalau misalnya dia menuju X menuju C dari H-nya itu ternyata sama nilai limitnya itu L. Maka limit GX-nya ya ketika X-nya menuju C jadi berapa hasilnya? L. L juga ya, ini menggunakan teorema Apit gitu ya. Ini kalau kalian bingung gitu ya, fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx gitu ya. Sama ya, kayak yang tadi yang C, ini kita jumlahin semua gitu ya, semua ruasnya ditambah L semua. Yang ini juga sama gitu ya, ini juga kita tambahkan limit gitu ya, limit X menuju C gitu ya, karena di sini semuanya sama, X-nya menuju C. Kalau misalnya X-nya menuju ke bilangan yang berbeda-beda ya nggak bisa gitu ya, di sini harus sama semua. X-nya menuju C. Oke, di sini fx kurang dari limit X menuju C kurang dari, limit X menuju C dari Gx, di sini kurang dari limit X menuju C dari Hx gitu ya. Oke, di sini limitnya sudah diketahui. Kalau ini L, ya, oke, di sini L juga gitu ya. Jadi yang ruas kiri sama yang ruas kanan, sini sama ya, L gitu. Jadi melalui teorema Apit, jadi limit X menuju C dari G adalah L juga gitu. Si gampang ya, yang nomor satu. Oke, lanjut ya, nomor dua. Nomor dua, oke. Kalau nomor dua di sini nggak dikasih ya fungsinya apa gitu, bendanya seperti apa nggak tahu gitu ya. Nama cuma dikasih tahu nama fungsinya f. Cuma sama dikasih grafiknya langsung. Oke, di sini yang A ditanya limit x menuju 0 dari f berapa hasilnya? Berarti di sini kita langsung lihat dari gambarnya aja gitu ya. Gimana kalau x-nya mendekati 0, nilai f-nya jadi mendekati berapa? 0. 0 juga ya. Di sini mau dari kiri, mau dari kanan sama gitu ya, dia menuju 0. Jadi di sini limit X menuju 0-nya sama dengan 0 ya dari F. Oke, sekarang kalau limit X menuju 1, berapa jadinya hasilnya? 2. 2 ya. Di sini karena limit kirinya ya, ketika X-nya menuju 1 dari kiri, di sini dia menuju 2. Ya, kalau dari kanan juga sama nih. Kalau saya mulainya dari kanan menuju ke X, X-nya menuju ke 1, nah di sini Fx-nya menuju ke 2 juga ya. Jadi limit X menuju 1 dari Fx sama dengan 2. Oke, sekarang kalau yang ini, yang C, limit X menuju 2 ya dari sebelah kanan. Berarti kalau dari sebelah kanan kita lihat grafiknya yang sebelah kanan, berapa nih? Menuju ke berapa F-nya? 0. 0 ya, 0. Sedangkan kalau yang dari kiri dia menuju ke 1. 1 ya. Nah, sekarang kalau limit X menuju 2 dari F, Tidak ada. berapa? Tidak ada. Tidak ada ya. Ini bukan sama dengan, tidak ada aja. Jadi limit X menuju 2 dari Fx tidak ada. Alasannya karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Gampang ya. Kalau sekarang saya tanya F1. F1 nilainya berapa? 3. 3. 3 ya, betul. Bagus. Ya, kalau F1 sama dengan 3. Dilihat dari yang ini. Sip, lanjut ya. Gampang. Nomor 2, gampang. Nomor 3, skip. Kita nggak bahas di tutorial. Sekarang nomor 4. Oke, nomor 4. Pelan-pelan ya. Gunakan grafik fungsi F.
ya sama kayak tadi nomor 2. Jadi F-nya nggak dikasih tahu ya penjabaran fungsinya itu apa, tapi dikasih grafiknya gitu. Grafiknya ini yang warna biru. Jadi di sini tujuannya yang nomor 4 adalah tentukan delta. Sehingga kondisi ya di sini mutlak dari X min setengah kurang dari delta itu pasti menjamin Fx min satunya itu mutlaknya kurang dari 1/5. Oke. Ya ini sebenarnya kalau kalian buka dari yang Fx min 1 ya mutlaknya kurang dari 1/5. Kalau kalian buka mutlaknya itu kan jadi min 1/5 Fx min 1 ini X-nya oke 1/5 gitu ya. Ini ditambahin 1 semua. Jadi dapat 4/5 Fx 6/5. Nah ini tuh yang menyatakan sumbu Y-nya ya. Di sini selangnya itu dari 4/5 sampai 6/5. Gak masuk ya 4/5 sama 6/5-nya. Nah, kita tentuin di sini deltanya berapa supaya X min setengah. Nah, X min setengah yang ini X min setengahnya saya buka juga ya. Ini X min setengah kurang dari delta. Oke, di sini jadi min delta. X min setengah delta. Ini jadi setengah min delta kurang dari X setengah tambah delta. Nah, X-nya itu di sini ini yang sumbu Y ya. Ini yang sumbu Y, ini yang sumbu X-nya. Ya, jadi ini saya kaitin sama visualnya gitu ya, sama grafiknya gitu. Nah, ini yang sumbu Y-nya tadi kalian udah dapat 4/5 sampai 6/5. Nah, ini ya, X-nya itu harus dari berapa sampai berapa gitu ya. Supaya menjamin kalau kita pilih sembarang X-nya di situ, nah kalau kita hitung Fx-nya gitu ya, Fx-nya itu pasti ada di selang 4/5 sampai 6/5. Nah, ternyata buat menentukan deltanya itu kita tinggal ngitung nilai minimumnya aja ya, minimum dari himpunan ini, jaraknya gitu ya. Jarak dari setengah sampai 3/4 gitu, atau dari setengah sampai 1/3 gitu ya. Di sini berarti min 1/4 sama 1/6. Jadi kita ada ambil deltanya yang lebih kecil ya, 1/4 sama 1/6 itu yang 1/6 gitu. Kalau secara visual berarti kalau yang 1/6 itu kan kita ngambil jarak yang setengah sampai 1/3 ya, yang ini ya. Berarti sini nih, ini tadi saya hitung 2/3 gitu ya. Berarti kita ngambil selangnya si X-nya itu ya, kita batasin daerahnya yang di sini aja. Supaya menjamin kalau kita hitung si F-nya itu ada di selang 4/5 sampai 6/5. Betul ya? 2/3 sendiri dia nilainya ada di sini. Masih masuk di antara selang 4/5 gitu. Masih masuk pita yang ini. Gitu ya. Jadi di sini deltanya sama dengan 1/6 supaya menjamin ya berapapun X-nya yang diambil di selang 1/3 sampai 2/3 itu nilainya ada di antara 4/5 sampai 6/5 gitu. Ada pertanyaan Tanya. nomor 4? Ya, boleh. Berarti ini nggak usah pakai perhitungan, lihat di itunya aja, di gambarnya aja, atau gimana, Kak? Iya, betul. Kalau misalnya udah dikasih grafik, langsung aja ngelihat dari grafiknya. Kecuali kalau misalnya kalian dikasih F-nya apa gitu ya, misalnya kayak polinom gitu, F-nya suatu polinom gitu ya, ya berarti kalian harus gambar dulu. Terus ini juga tergantung gitu. Dari soalnya yang ditanya apa. Ya kalau yang ini dia udah ngasih tahu, untungnya baik ya. Di sini berarti kalau ini kan kalau dinyatakan dalam limit adalah limit X menuju setengah dari Fx sama dengan 1 gitu kan ya. Sebenarnya ini gitu, definisi limitnya. Dibuka jadi keluar delta epsilon. Ini 1/5 adalah epsilonnya. Jadi kalian nentuin deltanya berapa supaya menjamin ini. Kalau misalnya udah dikasih grafik gitu kan ya, kalau kalian di sini juga kan bingung gitu. Kalau nggak dikasih F-nya, terus nggak dikasih ini nilai X 1/3 sama 3/4 ya kalian kan nggak bisa ngitung gitu. Jadi ini kalian langsung pakai aja.
Ya, ini batasnya 1/3 sama 3/4-nya langsung pakai. Kecuali kalau misalnya ininya nggak dikasih, ya berarti F-nya harus dikasih tahu berapa. Supaya kalian bisa hitung 1/3 sama 3/4-nya berapa. Oke, makasih, Kak. Oke, lanjut ya. Atau masih ada pertanyaan nomor 4? Biasanya suka banyak yang bingung ini kalau nomor 4. Aman ya. Nomor 4 aman, nomor 5. Sekarang kita lanjut. 5B. 5B. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Jadi ini bacanya jika ya. Jika mutlak X min 25 itu nilainya di antara 0 sampai 1/20. Tunjukkan bahwa mutlak dari akar X min 5 itu kurang dari 1/10. Jadi di sini yang sebelah kiri sudah dianggap betul gitu ya. Pertidaksamaan yang sebelah kiri itu udah betul gitu nilainya ya. Jadi kita manfaatkan yang sebelah kiri untuk membuktikan yang sebelah kanan. Oke. Jadi kita otak-atik aja dulu yang sebelah kanannya ya. Jadi di sini akar X min 5 ya. Berarti boleh saya tulis jadi akar X min 5 dikali akar X tambah 5. Ya, atas bawah, pecahan gitu. Betul ya? Oke. Terus di sini karena akar X tambah 5 positif, berarti nggak masalah dong ya kalau saya masukin ke dalam mutlaknya. Jadi akar X min 5 dikali akar X tambah 5 mutlak. Tidak mengubah nilainya ya. Karena akar X tambah 5-nya positif. Akar X tambah 5. Oke. Di sini kita jadi dapat mutlak X min 25 dibagi akar X tambah 25. Oke, udah. Sampai sini. Udah nggak bisa diapa-apain. Ya. Sekarang kita lihat. Akar X tambah 25. Kok tambah 25? Tambah 5 ya. Tambah 5. Oke, ini tambah 5. Ini nilainya, berapapun nilai X-nya, ya yang dia terdefinisi. Berarti di sini kan kalian udah belajar ya. Kalau akar X, berarti di sini X-nya terdefinisi selama X-nya non negatif gitu ya. X-nya lebih besar sama dengan 0. Berapapun nilai X-nya di sini, pasti lebih besar sama dengan 5. Betul ya? Akibatnya, di sini, kalau kita balik jadi 1 per akar X tambah 5, itu artinya dia kurang dari sama dengan 1/5. Ya, karena kalau penyebut itu kalau dia makin besar makin kecil gitu ya kalau di pecahan. Gitu. Oke. Jadi di sini kita bisa lanjutin dari yang mutlak X min 25 dibagi akar X tambah 5. Artinya dia di sini kurang dari sama dengan mutlak X min 25 dibagi 5. Gitu ya. Terus dari yang sini, kalau mau langsung boleh. Berarti di sini jadi 1/5 kurang dari, ini kurang darinya udah, kali 1/20. Jadi sama dengan 1/100. Jadi di sini terbukti. Jika mutlak X min 25-nya di antara 0 sampai 1/20, maka akar X min 5-nya mutlaknya kurang dari 1/100. Gitu. Ada pertanyaan buat 5B? Bisa ya? Ngerti semua ya? Nggak apa-apa ya kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nomor 7. Oke, nomor 7. Tadi ya, kalau ketemu limit, kita coba substitusi dulu gitu ya, dikotret dulu. Kalau misalnya ini yang limit H menuju 0, berarti kita substitusi dulu. Kalau H-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Ternyata kalau kita substitusi H-nya sama dengan 0, kita dapat bentuk tertentu, 0/0. Berarti kita harus modifikasi nih, kita harus sederhanakan bentuknya gitu ya. Jadi di sini 7E limit H menuju 0
dari 2 tambah H pangkat 3 minus 8 dibagi H. Ya, ini idenya adalah kalian coret deh pembilang sama penyebutnya. Tapi kalau bentuknya masih seperti ini, nggak bisa ya. Kita nggak bisa coret H-nya gitu. Penyebutnya H, kita harapannya di atas muncul H juga gitu. H dikali sesuatu supaya bisa dicoret. Tapi kalau bentuknya masih kayak gini, nggak bisa. Ya, jadi kita harus jabarin dulu dari si 2 tambah H pangkat 3-nya. Kita buka. Kalau yang udah bisa langsung boleh, silakan. Kalau misalnya yang masih bingung, ini kalau saya pakai segitiga Pascal. Ya, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Karena di sini pangkat 3, berarti saya pakai yang ini. Ya, jadi di sini penjabarannya adalah H pangkat 3 ditambah 3H kuadrat dikali 2 tambah 3H pangkat 1 ya, dikali 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 minus 8. Oke, ini dibagi H. Kita sederhanakan dulu ya bentuknya, kita rapihin. Ini yang H pangkat 3, terus ini jadi 6H kuadrat tambah 12H. Nah, ini 2 pangkat 3 itu 8 ya. Jadi di sini 8 kurang 8 habis. Coret ya. Jadi sisanya yang ini. Oke, berarti sekarang yang pembilangnya di sini H-nya boleh saya keluarin ya. H-nya saya keluarin semua, saya coret sama yang di bawah, sama penyebutnya. Berarti sekarang sisanya jadi H kuadrat tambah 6H tambah 12. Ya, kita substitusi lagi setelah kita sederhanakan bentuknya. Coba substitusi lagi, H-nya sama dengan 0. Oh, ternyata sekarang udah nggak dapat bentuk tak tentu. Jadi kita dapat 12. Gitu. Jadi ini jawabannya. Oke, lanjut. Yang F ya. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, langsung potong aja. Limit X menuju 4, ya, dari X min 2 akar X, 3X min 12. Kalau yang bisa langsung, boleh ya. Jadi kalau yang udah langsung kebayang ini gimana ngefaktorinnya, silahkan langsung ya. Jadi di sini akar X min 2. Betul ya? Jadi yang buat yang pembilangnya, saya keluarin akar X. Ya, jadi di sini akar X dikali akar X min 2. Buat yang bawah, saya buka jadi 3 akar X min 2 dikali akar X plus 2. Akar X plus 2. Ini. Ya, jadi ini bisa disederhanain lagi, bisa dicoret ya. Akar X min 2-nya saya coret. Berarti sekarang limitnya jadi limit X menuju 4. Ya, ini akar X. 3 akar X tambah 2. Lupa ya, tadi awalnya kalian cek dulu kalau X-nya disubstitusi sama dengan 4 berapa. Kalau saya udah ngecek, bentuknya memang tak tentu ya, jadi 0/0. Jadi saya lanjut. Oke, yang ini setelah disederhanakan, substitusi lagi ketika X-nya sama dengan 4 gitu ya. Di sini kan menuju 4, tapi kalau disubstitusi, anggaplah gitu ya, X-nya sama dengan 4 gitu. Berarti di sini dapat 2 dibagi 3 kali 2 tambah 2. Ya. Di sini jadi dapat 1/6. Gitu. Karena bukan bentuk tertentu, jadi itu jawabannya. 1/6 limitnya. Oke, ada pertanyaan buat nomor 7? Kak, mau nanya, tapi ini untuk nomor 6. Yang bukan nomor 6, yang di Oh, atasnya. sorry, suaranya kecil banget. Permisi Kak, udah bisa dengar belum? Ya, Atau masih terlalu kecil nih? udah lumayan kedengeran. Nggak apa-apa, Oh, coba lanjut dulu. saya masih kurang ngerti yang nomor di atasnya. Nomor Nomor berapa yang ya? Yang nomor itu, 6. iya ini. Yang Nomor 6, oke. step terakhir aku masih kurang ngerti. Itu 1/20-nya datang dari mana gitu. 1/20-nya itu datang dari ini, dari soalnya. Ini. Mutlak X min 25 itu kurang dari 1/20. Jadi tadi yang saya bilang, kalau dikasih soal kayak gini, yang sebelah kirinya kita anggap betul dulu. Kita anggap itu benar, kita buktikan, kita pakai gitu ya, untuk membuktikan yang sebelah kanannya. Gitu. Jadi Hmm. sebenarnya dari yang 0 kurang dari X min 25, X min 25 mutlak kurang dari 1/20. Supaya muncul nih, kan ini kan mutlak X min 25 dibagi 5. Oh ya udah saya coba otak-atik deh yang ini gitu ya. Saya kaliin 1/5 semua, boleh ya? Dikali 1/5 karena 1/5 positif. Oke, jadi di sini saya dapat mutlak X min 25
Ini 1/5 kurang dari, nah berarti yang ini juga dikali 1/5 gitu. Jadi 1/20 kali 1/5 sama dengan 1/100 gitu. Ya, sama. Jadi itu buktinya datang dari mana? Itu mutlak dari X min 25/5 nggak sama dengan mutlak akar X min 5. Gimana? Mutlak akar X min 5 ya. Tadi kan jalannya udah dari sini. Jadi kita jalannya udah dari yang kanan. Mutlak akar X min 5, ternyata kita udah dapat bentuknya kayak gini ya. Jadi mutlak X min 25 dibagi akar X tambah 5. Oke, udah sampai sini ya. Nah, kalau yang tadi, kalau misalnya ini kita mau lanjutin, kita bingung nih. Ini kita mau lanjutinnya gimana? Nah, jadi makanya tadi saya tulis dulu bahwa akar X tambah 5 itu nilainya mau X-nya berapapun ya, untuk setiap X di daerah definisinya, daerah terdefinisinya, yaitu X-nya lebih besar sama dengan 0, pasti memenuhi ini gitu ya. Pasti dia nilainya itu lebih besar sama dengan 5. Oke. Nah, karena kita lihat bentuk si akar X tambah 5 itu dia ada di penyebut. Oke, berarti sekarang kita bikin kalau misalnya dia bentuknya pecahan dan si akar X tambah 5-nya itu di bagian penyebutnya. Ketika kita balik, artinya di sini tandanya berubah jadi kurang dari sama dengan di sini. Ya, karena penyebut kalau dia semakin besar nilainya ya kalau di pecahan nilainya jadi semakin kecil. Jadi makanya dia di sini kurang dari sama dengan. Artinya, kalau kita udah dapat hubungan ini, hubungan yang baris ini nih, hubungan yang ini, berarti kita bisa lanjutin yang tadi kita hitung, yang si mutlak X min 25 dibagi akar X tambah 5. Berarti kita jadi dapat, oh, si mutlak X min 25 dibagi akar X tambah 5 itu kurang dari sama dengan mutlak X min 25 dibagi 5. Karena di sini saya udah pakai yang pertidaksamaan yang ini. Oke, nah dari soal kita udah dikasih tahu juga bahwa mutlak X min 25 itu kurang dari 1/20. Nah, artinya di sini si mutlak X min 25-nya ya udah saya pakai kurang dari 1/20. 1/5-nya mah ya tetap gitu. Ya, jadi di sini kurang dari 1/5 dikali 1/20. Itu 1/5 dikali 1/20 hasilnya 1/100 gitu. Jadi di sini ya terbukti gitu ya. Jika X-nya, mutlak X-nya min 25 itu kurang dari 1/20, kita udah dapat gitu. Tadi sebenarnya ini jadinya satu baris gitu ya. Tapi saya ada jedanya dulu buat ngebuktiin yang bagian yang ininya dulu, yang mau kita pakai. Gitu. Oh, berarti ini mutlak dari X min 25 per akar X plus 5 itu berimplikasi dua arah dengan mutlak akar X min 5. Iya, betul yang ini. Jadi sebenarnya ini saya lanjutin gitu. Kalau tulisan rapihnya, ini mungkin bagian kotretannya gitu ya. Yang ini bagian kotretannya. Boleh disimpan di atas gitu ya, saya pisahin gitu supaya kelihatan alurnya gitu ya. Yang ini kotretannya. Nah, yang ini nanti kalian lanjutin gitu. Jadi yang ini saya taruh ke bawah gitu ya. Ini saya simpan ke bawah. Oke. Nah, yang ini gitu ya. Ini sama dengan, nah yang ini saya pindahin gitu ke atas. Gitu. Yang ininya jadinya dihapus juga boleh. Gitu. Nah, ini penulisan rapihnya kayak gini. Jadi ini jalannya benar-benar dari yang kanan, ini kita otak-atik, kita pakai informasi dari yang kiri, terbukti dia dapat kurang dari 1/100 gitu. Kalau kayak gini jadi lebih kebayang nggak? Lebih kebayang sih. Bu, izin bertanya. Iya, Berarti kalau ada soal yang bisa dibilang ini kan ada kondisi ini, maka ini harus dibuktikan benar atau tidak. Berarti sebenarnya kita harus mulai dari pengerjaan dari kanan dulu apa gimana Bu? Dari kan ini contohnya kita otak-atik dari akar X min 5 dulu gitu. Apakah selalu begitu atau tidak Bu? Atau tidak Bu? enggak juga sih kalau kayak yang bagian A itu ya. Kalau yang bagian A ini kayaknya lebih, sebenarnya bisa juga kalau kalian otak-atik dari yang sebelah kanannya langsung, atau mau otak-atik dari yang sebelah kirinya langsung juga boleh. Cuman kalau buat yang B, sebenarnya kalau kalian mau otak-atik dari yang sebelah kirinya gitu ya, kalian buka juga boleh gitu, nggak masalah. Cuman kalau menurut saya lebih efisien cara kerjanya itu kalau yang ini gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya kerjanya mulai dari yang kiri atau yang kanan ya tergantung. Kalau menurut saya tergantung gitu. Balik lagi. Gimana soalnya? Kalau buat yang ini
menurut saya buat yang B itu lebih efisien kalau saya buka dari kanannya. Kita buka dari yang mulai dari yang kanan, kita pakai informasi yang dari sebelah kirinya. Mau coba dibuka juga boleh ini yang sebelah kirinya gitu ya. Jadi 0 X min 25 kurang dari 1/20. Ya artinya di sini min 1/20 X ini mutlaknya kurang min 25 kurang dari 1/20. Mau kalian buka di sini jadi dalam bentuk X-nya intervalnya dari berapa sampai berapa boleh, bisa gitu ya. Terus kalian otak-atik gitu ya, tadi diakarin, terus nanti dikurang 5 boleh gitu. Tapi nggak langsung kelihatan gitu. Kalau itu tuh nilainya kurang dari 1/10 gitu. Tapi kalau ditanya, tapi bisa nggak dibuktikan ya bisa gitu. Tapi bakal ada perhitungan-perhitungan lagi. Soalnya kan kalau di sini kalau kita pindah ruas ya, di sini nilai pecahannya tuh kalau kita akarin jadinya nggak bagus gitu nilai angkanya, nggak bukan yang langsung jadi pecahan kayak gini gitu, bukan yang langsung jadi 1/100 kayak gini. Jadinya bentuknya harus desimal gitu. Gitu ya. Jadi kalau buat yang B, saya milihnya caranya bukannya jalannya dari yang kanan gitu. Tapi kalau kalian mau dari yang kiri seperti ini, boleh, gak masalah. Gitu ya. Kalau ini kalian lanjutin, jadi dapat gitu ya, X-nya, intervalnya dari berapa sampai berapa. Kalian lanjutin lagi, diakarin, gak ada sama dengannya, sorry. Ya, jadi berapa, boleh. Gitu. Ini caranya saya tuh pakai cara dari Purcell. Dari Purcell itu kalian bisa baca-baca juga ya. Di halaman berapa ya kemarin tuh saya baca. Mana ya? Ini deh. Mana ya kok hilang? Yes. Empat deh, nggak sampai sini. Saya bookmark. Bentar ya, saya cari dulu. Oh, yang ini ya. Yang example 5. Example 5 dari section 1 titik berapa nih? 1.2. Ya, example 5 1.2. Ini. Mirip kan ya bentuknya? Jadi ini ya kalau kalian mau pembuktian yang formalnya ya nulisnya kayak gini gitu ya. Ini juga sama, dia mulainya dari yang kanan, dari jalannya dari yang kanan. Gitu. Pak izin bertanya itu berarti lo boleh langsung dikaliin aja untuk menemukan si apa tadi? Mana-mana? Kan itu Oh, kan yang dikaliin. yang mutlak akar X min 5 ditambah dikali sama akar X plus 5 itu boleh langsung aja dikali nggak masalah walaupun ada Yang mutlaknya. yang ini, yang ini. Ya betul. Heeh. Betul. Ini boleh langsung dikaliin karena kamu bisa menjamin akar X tambah 5 itu positif. Gitu ya. Jadi kalau Oh, karena dikaliin ke sini ya hasilnya nggak berubah gitu ya, tetap sama dengan gitu. karena mutlaknya karena akar itu nggak boleh Karena lebih ininya dari nilainya 10. positif. Ya, akar X tambah 5-nya karena nilainya positif. Oke, thank you Pak. Oke. Ini saya screenshot aja biar nggak usah nyari-nyari lagi. Ah, aduh, simpan di mana nih? Sebelahnya bisakah? Atau saya kasih tanda aja ya nanti ya ini ya. Untuk nomor berapa tadi? 5 ya. Untuk nomor 5. Gitu.
Kak, sorry nanya satu lagi. Itu tadi bisa Boleh. menemukan akar X plus 5 lebih kecil, sama dengan 5 itu dari mana ya, Kak? Sorry. Ini Itu. lebih besar sama dengan Ya, lebih besar sama dengan 5 itu dari mana? ini. Nemuin. Soalnya setelah bentuk yang ini, setelah dapat bentuk yang mutlak X min 25 dibagi akar X tambah 5, saya tuh bingung gitu kan ya. Ini diapain nih? Akar X tambah 5-nya perlu diapain? Karena di informasinya, ya dari soal itu nggak bisa diapa-apain, betul? Betul, nggak ada informasi Betul ya. gunanya, Jadi, Kak. nah di sini Betul. logikanya adalah kalau untuk setiap X gitu ya, untuk setiap X di daerah definisinya, yaitu X lebih besar sama dengan 0, ya logikanya di sini akar X tambah 5 itu pasti lebih besar sama dengan 5. Ya. Jadi sebenarnya tujuan saya di sini adalah saya mau menghilangkan si akar X-nya. Saya mau ganti jadi suatu bilangan aja. Karena di sini ya saya nggak mau. Saya cuma mau X-nya itu karena diberikannya mutlak X min 25, ya saya cuma mau bentuknya pakai yang ini gitu. Jadi selain itu saya mau buang si akar X-nya. Gimana cara saya ngebuangnya? Ya saya pakai ini gitu. Akar X tambah 5 itu ternyata lebih besar sama dengan 5. Ya, kalau saya bikin jadi bentuknya pecahan, dia dijadiin penyebut, saya dapat hubungan ini. Ya, 1 per akar X tambah 5 itu kurang dari sama dengan 1/5. Oh ya udah, kalau misalnya saya udah dapat ini, saya pakai aja ke sini gitu. Jadi sebenarnya tujuannya kenapa kepikiran kayak gini, sebenarnya ya itu tadi, saya mau ngebuang fungsi-fungsi ya si bentuk-bentuk yang saya nggak punya. Karena modal saya di sini yang saya tahu adalah mutlak X min 25 itu kurang dari 1/20. Gitu. Selain itu saya harus manipulasi supaya bentuknya hilang. Oke, thank you. Bisa dipahami. Oke, sip. Ada lagi? Tapi kayaknya sepengalaman saya kalau ngelihat ujian kayaknya hampir nggak pernah sih. Ya kalau ujian-ujian di UTS, di UAS yang keluar kayak gini gitu. Tapi kalau kuis mungkin ya. Kalau kuis gimana dosennya soalnya. Oke, itu nomor 7. Tadi nomor 7 udah ya, nomor 5 ini. Kalau nomor 5 sih biasanya ini kalau di matematika itu memang ada kuliahnya sendiri ya, analisis gitu namanya. Itu memang susah banget dibuat orang-orang matematika juga gitu. Jadi biasanya sih kalau saya belajar ngikutin dari contoh pembuktiannya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya nomor 8 ya. Oke, yang nomor 8, hitung limit ya. Terus jelasin kalau misalnya limitnya nggak ada. Oke, kita yang A dulu. 8A. Sebelum kita nulis limitnya, kita lihat dulu. Di sini limitnya itu X-nya menuju 2 dari sebelah kiri. Oke, berarti kita buka dulu si tanda mutlaknya. Ini udah dikasih hint juga ya dari Power Somat. Jadi mutlak 2X min 4, kita buka. Ya, sesuai definisi dari fungsi mutlak. Oke, berarti kita di sini dapat minus 2X min 4. 2X min 4 itu dia berlaku untuk, nah ini ya, selangnya itu adalah 2X min 4 kurang dari 0. Ya, di sini kalian kotret-kotret aja dulu, supaya sederhana gitu ya bentuknya. Jadi dapat, oh di sini ternyata untuk X-nya kurang dari 2. Ya, jadi nilai min 2X min 4 itu untuk X-nya kurang dari 2. Sedangkan si nilai mutlak ini bernilai 2X min 4 untuk X-nya lebih besar sama dengan 2. Oke ya. Nah, di sini karena limitnya itu gampang ya kita ngelihatnya X-nya itu menuju 2 dari sebelah kiri. Artinya limit X menuju 2 dari sebelah kiri dari mutlak 2X min 4 dibagi X min 2 itu sama dengan kita langsung pakai definisinya ya yang 2 sebelah kiri itu artinya X-nya kurang dari 2. Ya, jadi kita pakai yang min 2X min 4 dibagi X min 2. Oke, ini
Sama ya, kalau kalian coba substitusi, ini jadinya bentuknya 0/0. Jadi harus kalian sederhanakan bentuknya ya. Yang ini ternyata bisa difaktorin lagi. Kita keluarin 2-nya, jadi -2, X -2. Oke, ya, jadi bisa dicoret sama penyebutnya. Jadi hasilnya -2. Ya, itu yang 2A. Sekarang kita coba yang C. Buka tanda floor-nya. Boleh, jadi ini definisinya lagi ya dari fungsi floor ya. 2X tambah 1. Ya, nilainya pasti bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat, negatif boleh, 0 boleh, positif juga boleh. Ya, tapi yang pasti bulat. Definisinya, nah, ini biar langsung cepat ya. Jadi saya definisiin, karena di sini limitnya itu X menuju 1. Ya udah, biar nggak terlalu panjang gitu ya, biar nggak out of context juga gitu ya. Daripada ngerjain yang lama, ya udah kita cek aja di X-nya sekitar 1 gitu. Oke, jadi dari yang saya potret, ini yang saya dapat, 2 itu nilainya dari 0,5 kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Terus 3 itu nilainya dari 1 sampai 1,5. Satunya masuk ya. Dan seterusnya. Ini nilainya bisa banyak banget gitu. Tapi nggak perlu kalian tulisin satu-satu ya. Nggak ada habisnya kalau ditulisin satu-satu. Yang penting aja, yang kepake aja gitu buat ngerjain soalnya. Ya, pakai yang ini. Gitu. Oke. Jadi, kalau udah dapat definisi yang ini, kita jadi bisa ngerjain limit X menuju 1. Sebentar. Kita pandang one side limitnya dulu ya. Limit kiri sama limit kanannya dulu. Limit kiri dari limit X menuju 1 minus ya, karena limit kiri. Dari 2X tambah 1 di floor, itu berarti artinya limit X menuju 1 dari kiri dari 2 kan ya? Sama dengan 2. Gitu. Sedangkan di sini untuk limit kanannya, limit X menuju 1 dari kanan, dari fungsi floor, 2X tambah 1 itu sama dengan limit X menuju 1 dari kanan dari 3. Sama dengan 3. Beda kan ya? Karena limit kiri dan limit kanan berbeda, gitu ya. Maka limit X menuju 1 dari 2X tambah 1, hilang aja dari tadi satunya. 1. Nah, ini tidak ada, bukan sama dengan. Maka limit ini tidak ada. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan buat nomor 8? Bisa ya, saya yakin kalian bisa lah dapat selang-selang ininya ya. Kalau itu nggak perlu dijabarin gimana cara dapat selang ini, nggak usah. Kalian langsung tulis aja di sini. Kalau harus nulis kayak gitu nanti terlalu panjang, habis waktu kalian nanti. Mau nanya nih Kak, mendapat batasannya itu bisa pakai cara apa? Kalau saya mah coba-coba. Ya, di sini kan dia 2X tambah 1, terus X-nya kan di sini 1 ya. Ya udah coba aja substitusi. X-nya kalau sama dengan 1, berapa nilainya? 3 ya. Tuh. Terus kalau floor itu kan dia naik 1 tingkat kan ya. Selama dia masih di dalam floornya gitu. Naik 1 tingkat sampai 4. Nah, supaya dia 4, X-nya berapa? 1,5. Oh, ya udah, berarti di sini dapat nilai 3-nya itu 1 sampai 1,5, satunya masuk, 1,5-nya enggak. Karena kalau di sini X-nya sama dengan 1,5, dia udah masuk ke yang 4 gitu. Oke? Oke Kak. Gitu. Nanti turun lagi karena di sini kan baru yang sisi kanannya kan ya. Karena saya curiga kalau mau nyari limit ini ya saya harus ngelihat limit kiri sama limit kanannya. Karena tadi sebelah kanannya udah dapat, oh berarti saya cari nih selang yang sebelah kiri.
Nah, biasanya kalau ya kayak fungsi floor gini juga, kalau dia linear gini ya, 2x tambah 1 gitu ya, panjang selangnya juga sama. Karena tadi kalian udah dapat panjang interval atau panjang selangnya 0,5, oh ya udah, berarti gampang gitu. Kalau buat dapat yang 2, artinya dari 1 kurangin 0,5 selangnya, jadi dapat 0,5 sampai 1 gitu. Itu sih. Oke, aman deh. Aman. Sip. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke nomor 9. Hari ini nggak terlalu banyak soal yang dibahas. Ini belum sejam juga udah mau habis nih soalnya. Jadi nggak apa-apa kalau mau banyak nanya ya. Oke, ini sama ya, mirip ya, kayak nomor 8. Pertanyaannya hitung limit gitu ya. Terus jelasin kalau limitnya nggak ada. Oke, ini udah dikasih clue juga sama Power Soma. Gunakan prinsip APIT. Oke, kita dari yang A dulu ya. Kalau ini kalau misalnya kalian nggak dikasih hintnya gimana ngerjainnya? Biasanya kalian curiga kalau limitnya itu ada sin cos. Terus di dalam sin cosnya itu bentuknya udah aneh-aneh kayak gini gitu ya. 2/x, 3/x kuadrat gitu ya. Kalau ngelihat soal kayak gini udah langsung curiga. Oh, ini pakai teorema APIT nih, jangan-jangan. Ya, kita cek. Oke, jadi di sini ini mah penulisan kayak gini kalau kalian nggak mau nulis juga nggak apa-apa ya. Ini saya karena udah kebiasa aja. Jadi di sini kita ambil nilai cos-nya dulu. Cos 2/x. Fungsi yang di dalam cos-nya mau berapapun nggak akan pengaruh kan ya. Nilai cos-nya itu pasti dari -1 sampai 1. Ya, jadi kita tulis cos 2/x itu nilainya antara -1 sampai 1. Oke. Nah, terus kita lihat lagi, balik lagi ke soalnya. Limitnya itu x kuadrat cos 2/x. Nah, yang kita belum punya di sini x kuadrat ya. Kita pikirin, aman nggak nih kalau ketiga ruas ini, ya semuanya ini kita kalikan dengan x kuadrat. Pertidaksamaan, aman ya kalau kita kaliin sama yang nilainya positif. X kuadrat nilainya pasti non negatif ya. Oke, berarti di sini aman ya. Kalau dikali sama x kuadrat, berarti kita jadi dapat min x kuadrat kurang dari sama dengan x kuadrat dikali cos 2/x kurang dari sama dengan x kuadrat. Gitu ya. Jadi kita udah dapat nih fungsi yang sebelah kiri sama yang sebelah kanannya pengapit dari x kuadrat dikali cos 2/x-nya. Oke, berarti kita bisa hitung sekarang. Karena limit x menuju 0 ya, di sini harus sama. Karena di soalnya limit x menuju 0, kita hitungnya juga limit x menuju 0. Karena limit x menuju 0 dari min x kuadrat sama dengan 0, dan limit x menuju 0 dari x kuadrat sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini kan sama ya, jadinya ya pengapitnya 0 sama 0. Jadi di sini maka, ya itu mau tanya, enggak kayaknya. Oke, saya lanjutin ya. Maka melalui teorema atau prinsip apit ya, kalau Power Soma di sini bilangnya prinsip apit. Boleh ya, kalau misalnya mau disamain sama Power Soma, jadi bukan pakai istilah teorema, pakai prinsip gitu ya. Maka melalui prinsip apit diperoleh limit x menuju 0 dari x kuadrat kali cos 2 ya, 2/x kuadrat, 2/x. Saya ganti-ganti soal aja ini. Jadi cos 2/x itu sama dengan 0 juga gitu. Ya. Ini. Nah, itu berarti nggak apa-apa Oke, kalau aman ya? jawabannya nol. Itu berarti Kenapa? jawabannya nggak apa-apa kalau udah dibuktikan tetap jawabannya nol tuh nggak masalah berarti. Iya, ini jawabannya 0 berdasarkan teorema Apit, prinsip Apit. Berarti nggak apa-apa karena kan biasanya kalau menuju nol nggak berarti bukan jawabannya berarti nggak masalah ya kalau jawabannya nol juga. Bentar, jawabannya. Iya, berarti maksudnya kan limit x. Jadi maksudnya ketika x-nya menuju 0, x kuadrat
kali cos 2 per X itu menuju 0 juga gitu. Maksudnya gitu kan ya? Sebentar, saya takutnya salah nangkep nih saya. Iya, maksudku kan biasa kalau limit kan kita menemukan angka lain ya. Tapi kan kalau ini ketemunya 0 lagi berarti nggak masalah kan? Berarti emang Iya, jawabannya 0 gitu. iya betul. Karena ini konteksnya kan masih limit semua gitu. Jadi ini min X kuadrat, nama X kuadratnya kita ngomonginnya masih limit gitu. Ya. Jadi ini limitnya 0 juga gitu. Oke, itu yang A ya. Oke, sekarang yang C. Gimana nih? Nah, kalau ngelihat kayak gini, curiganya pakai teorema Apit juga ya. Kayak tadi. Sama ya, kalau cos nilainya dari min 1 sampai 1, sinus juga sama ya, nilainya dari min 1 sampai 1. Perhatikan bahwa di sini nilai sin 1 per X, X ini jelek, X pangkat 3, di sini nilainya dari min 1 sampai 1. Oke, di sini soalnya ada nempel sama 1 per 10 pangkat 10. Artinya ini positif kan ya, jadi aman. Kita kaliin aja. Jadi min 10 per 1 per 10 pangkat 10. Ini 1 per 10 pangkat 10 sin 1 per X pangkat 3. Oke, 1 per 10 pangkat 10. Oke, hitung limitnya. Limit X menuju 0 dari minus 1 per 10 pangkat 10 sama dengan minus 10 pangkat 10 ya. Sedangkan di sini limit X menuju 0 dari 1 per 10 pangkat 10, 1 per 10 pangkat 10. Beda ya? Karena nilai limit dari si pengapitnya beda, di sini tidak bisa pakai prinsip apit. Sampai sini, bingung nggak? Oke, aman ya? Nah, jadi buat nyelesainnya gimana? Nah, ini, tadi saya nulisnya gimana ya? Oh ini. Karena X menuju 0, ya, di sini kan X-nya limit X menuju 0. Maka di sini 1 per X pangkat 3-nya itu menuju berapa? Ini saya ngelihat fungsi yang di dalam sin-nya ya. Si 1 per X pangkat 3-nya. Oke? Jadi gimana? Kalau X-nya menuju 0 di sini, maka 1 per X pangkat 3-nya menuju Tak hingga. tak hingga. Oke. Ya. Sehingga di sini untuk X menuju 0, sin 1 per X pangkat 3 akan berosilasi. Berosilasi. Gitu ya. Jadi, limit X menuju 0 dari 1 per 10 pangkat 10 sin 1 per X pangkat 3 tidak ada. Karena berosilasi. Kalau dilihat dari grafik, coba plot di Desmos gitu ya. Nah ini. Tadi ini udah saya zoom. Ya, ini aslinya kalau kita lihat dari jauh, tuh ya, nggak terlalu kelihatan gitu kalau dia berosilasi. Itu ya, ini sebentar saya zoom out dulu biar kalian kelihatan. Nah, biasanya defaultnya dari 1, 2 gitu ya. Oke, nah dari sini. Kalau ngelihat dari sini, kalian udah langsung berasumsi, oh berarti 0, nggak boleh ya. Kalau kalian zoom di sini, ya, tadi sampai keluar 10 pangkat 10, nah, dikit lagi. Ya. Nah, ini udah mulai kelihatan. Nah, di sini dia berosilasi, gitu ya.
Berosilasi dia nggak peduli amplitudonya sebesar sekecil apapun gitu ya. Kalau yang namanya osilasi di sini ya limitnya jadinya nggak ada. Oke? Kalau kalian berargumen, 1/10 pangkat 10 kan kecil banget gitu kan, ya 0 gitu ya, ya terserah gitu. Tapi kalau buat saya, 1/10 pangkat 10 itu tidak sama dengan 0. Oke? Ya, jadi di sini limitnya tidak ada. Karena di sini untuk X-nya menuju 0, kita dapat 1/X⁻3-nya. Jadi menuju tak hingga. Artinya di sini sin-nya ya akan berosilasi untuk X-nya menuju 0. Jadi limitnya tidak ada. Kamu nanya, Ya, ketika X mendekati 0 untuk 1/X⁻3 itu bukannya hasilnya mendekati min tak hingga dan tak hingga, jadinya nggak ada nilai plus limitnya. minus sebenarnya ya plus minus tak hingga gitu ya. Di sini kalau mau ditulis plus minus tak hingga boleh gitu ya. Sama aja di sini sin-nya nilainya pasti bakal berosilasi gitu. Boleh? Sama ini, Apa? sama mau nanya ini, itu kan Mm-mm. pembuktian kakaknya sin 1/X⁻3 akan berosilasi itu karena kita udah given diketahui dari grafiknya aja atau emang ada ilmunya gitu? Jadi memang kalau sin itu kalau misalnya dia menuju tak hingga ya akan berosilasi terus, benar nggak? Kalau X-nya menuju tak hingga, X-nya menuju tak hingga. Kalau kamu ngelihat ya sin akan terus berosilasi, betul? Betul. Iya, apalagi di sini gitu kan ya. Untuk X-nya menuju 0, di sini si sin-nya 1/X⁻3 gitu di sini. Ya, jadi pasti akan berosilasi gitu. Oke, terima kasih Kak. Trigonometri di sini sinus, kosinus sama ya, dia pasti akan berosilasi. Jadi di sini langsungnya limitnya tidak ada. Ini kenapa langsung disimpulin kenapa pakai yang berosilasi gini ya karena tadi karena kita nggak bisa pakai prinsip apitnya. Tapi beda gitu ya sama yang bagian A. Jadi ini Pak Warsoma milih ini juga bagus gitu ya soalnya. Kalau yang A ini kita udah bisa pakai teorema apit, prinsip apit. Karena di sini di apitnya langsung sama fungsi yang kalau X-nya menuju 0, nilainya 0. Dua-duanya 0 nih. Artinya si limit dari fungsi X kuadrat kali cos dari 2/X, itu kalau X-nya menuju 0, ya sama gitu ya. Karena udah diapit sama dua angka yang nilainya sama, ya pasti nilainya 0 juga. Tapi kalau yang ini dia nggak bisa, karena nilainya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif gitu. Oke, jadi makanya di sini kita pakai sifatnya gitu ya, sifat dari trigonometrinya. Di sini dia berosilasi, jadi makanya nggak ada. Gitu ya. Ini sebenarnya mirip tuh sama yang 3 gitu ya, tadi berosilasi, artinya dia tidak ada limitnya. Gitu ya, nomor 9. Ada yang masih bingung? Masih ada waktu, masih 40 menitan lagi nih. Mau Nomor nanya 10 juga Kak, nanti bakal cepat. Iya, boleh. ya masih yang tadi itu sebenarnya kalau misalnya kita udah bilang X mendekati 0 dari 1/X⁻3 kan sebenarnya nggak ada nilai limitnya. Terus kalau kita langsung asumsi nggak ada nilai limit dari sin 1/X⁻3-nya kan bisa atau nggak? Bisa, bisa, bisa aja. Kalau alasannya Boleh, kayak gitu dari aja situ nggak apa-apa, juga. nggak usah pakai alasan osilasi. Boleh, boleh, Oke, boleh. makasih Kak. Kayak gitu juga boleh. Sebentar, kamu bilang nilai limit sin-nya. Iya, ya betul. Nggak ada, betul. Sip, sama ya, sama aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau nanya, Boleh, boleh. Mau nanya apa? ya gue bingung sama yang -1 sama 1 itu dari mana ya? -1 sama 1 itu nilainya. Nilai sin itu betul kan ya? Nilainya itu pasti dari -1 sampai 1. Nggak mungkin kurang dari -1, nggak mungkin lebih dari 1. Betul? Iya, Bu. Tuh, Iya, nilai sin ya. Kecuali ya kalau misalnya depannya ada 2 kali sin ya nilainya jadi -2 sampai 2 gitu ya. Tapi ini saya ngomonginnya kalau misalnya dari sinnya aja. Sin fungsinya apa gitu dalamnya bebas. Apapun pasti nilainya dari -1 sampai 1. Bu Gitu ya. ingin bertanya, Bu. Boleh? Yang C tuh eh, ya pokoknya kan antara -1 sama 1 terus diubah satunya jadi ya semuanya dikali 1/10 pangkat 10 kan. Tapi itu yang Betul. 5x menuju 0 -1/10 pangkat 10-nya itu dari mana? Yang mana? Ya Coba-coba. yang bawahnya, yang langsung bawahnya yang limitnya itu. Ya. Yang ini? Heeh.
Iya, ini kan saya ngitung limit dari ujung-ujungnya, dari pengapitnya. Limit X menuju 0 dari min ini. Min 1 per 10 pangkat 10. Sama kan ya? Kayak yang tadi juga Oh iya. saya ngitung yang ini kalau mau pakai teorema apit, saya ngecek dulu ujung-ujungnya. Ini kan ujungnya, yang ujung Oh kirinya iya min iya X iya. kuadrat gitu. Ya, ini Tapi min X yang kuadrat. atas mah bisa pakai apit, yang bawah mah nggak bisa ya. Karena beda. Nggak bisa, betul. Karena nilai limitnya berbeda. Oke. Yang satu negatif, yang satu positif. Nggak bisa. Ya, nggak bisa pakai prinsip apit. Pak, izin bertanya, itu berarti kalau ada sin 1/x sekian, pangkat sekian, berarti itu udah pasti terosilasi nggak sih? Atau gimana? Betul. Udah pasti berosilasi. Jadi limitnya nggak ada kan, kalau kayak begitu. Iya, betul. Kecuali Betul. Limitnya dikaliin nggak ada. x lagi di luar yang nilainya 0 gitu. Betul, bisa. Oke. Ya, kalau X-nya yang depannya nilainya 0, ya jadi ada gitu ya, Oh, jadi ada limitnya. Tapi oke, kalau dia makasih. sendiri gitu ya, dia sendiri dikali sama suatu konstanta gitu ya nggak ada gitu. Konstanta selain 0. Oke, Harus makasih. lengkap. Oke, sip. Tadi kayaknya saya baru ngelihat, sorry, di chat ada yang nanya. Misal kalau limit X menuju 0 dari X pangkat itu nggak selalu positif. Itu gimana ya? Nah, itu gimana coba? Jadi ada pertanyaan, kalian bisa lihat pertanyaannya? Kalau enggak, saya ini screenshot. Nah, ini gimana tuh? Saya juga harus mikir dulu nih. X pangkat 3 sin itu ya. Enggak selalu positif. Tuh. Iya, nggak bisa pakai teorema apit karena X pangkat 3 nggak selalu positif. Sin 1 per X kuadrat. Kalau saya kayaknya isengnya diganti. Ya, boleh nggak ya? Sebentar, kalau saya penasaran nggak apa-apa ya. X pangkat 3 sin 1 per X pangkat 2 gitu ya. Kalau kayak gini, saya sih penasaran bikinnya dipaksa bentuknya itu keluarin 1 per X kuadrat. Berarti di sini atasnya ngutang, berarti sebentar. Kalau yang ini, saya tulis ulang boleh ya? Jadi ini kita bahas pertanyaan dari temannya, Wira. Oke? Karena kita waktu tutorialnya juga masih panjang. Oke, jadi limit X menuju 0 dari X pangkat 3 sin 1 per X kuadrat. Oke, kalau yang ini saya bakal maksain bentuknya itu jadi mirip bentuk yang ini. Sin X dibagi X. Ya, ini sama dengan 1 sifat ya. Kalau yang ini jadinya X pangkat 3 sin 1 per X kuadrat dikali 1 per X kuadrat, bawahnya juga 1 per X kuadrat ya. Di sini limit X menuju 0 dari X dikali sin 1 per X kuadrat, 1 per X kuadrat ya. Ini berarti jadi limit X menuju 0 dari X. Ya, ininya kan 1 ya. Pakai sifat ini sifat utama limit, teorema utama limit. Kalau yang ini bisa dikalikan ya. Jadi dia sama dengan 0. Benar nggak? Ya benar, sama dengan 0. Gimana kalau menurut dari teman-teman, betul nggak? Betul. Betul ya. Kalau siapa tahu ada argumen lain, boleh. Nggak apa-apa ya, kita diskusi aja di sini. Saya juga belum tentu benar ini. Jangan-jangan salah nih. Karena baru mikirnya sekarang. Kalau menurut saya, saat ini kepikirannya kayak gini. Mungkin nanti kalau saya pikirin lagi lebih dalam, bisa beda. Kalau ketemu jawaban yang beda, nanti saya kasih tahu kalian deh. Oke, itu dulu ya yang buat nomor 9, biar kebahas nih semua. Oke, kita lanjut nomor 10.
Nah ini ya, tadi udah disinggung sifatnya ya. Jadi limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Ya, di sini hati-hati ya. X-nya itu harus menuju 0. Ya, nggak boleh sembarang bilangan. Ya, kalau misalnya di sini limit X menuju 1 gitu ya. Dari sin X per X, dari sin X per X ya nggak 1 gitu ya. Hasilnya sin 1 gitu. Ya, beda ya. Jadi ini sifatnya. Kalau yang dia menuju 0. Oke, yang A. Kalau yang Jadi A, sin 1. limit. Kenapa? Kenapa jadi sin 1 kalau kayak gitu bentuknya? Kan ini saya substitusi aja, sin 1 dibagi 1. Sin 1 dibagi 1, sin 1. Sin 1 bentuknya bukan bentuk tak tentu kan ya? Betul? Oh, gitu. Iya, sin 1. Berarti sifatnya cuma berlaku kalau X-nya menuju 0 gitu kan? Betul. Ya, jadi hati-hati. Jangan kejebak sama soal. Nanti yang ini diganti limit X menuju 2. Padahal mah bisa langsung substitusi gitu. Tapi sama kalian pakai sifat ini. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus teliti. Oke, siap Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Sini buat yang A, nah ini ya limit X-nya menuju 0. Oke, sin 4X dibagi 3X. Kalau kalian bisa langsung, nggak apa-apa. Ya, ini pinter-pinter semua di sini mahasiswanya ya. Jadi kalau mau langsung kayak gini, sin 4X dibagi 4X kali 4/3 gitu ya. Mau langsung jawabannya 4/3, boleh silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang bingung nggak kenapa jadi kayak gini? Atau jangan-jangan emang udah ngerti semua ini. Kalau mau langsung Bisa. gini nggak? Kayak kalau nggak ngerti boleh saya jabarin ya. Sebenarnya ya tujuannya kalian mau nyamain nih bentuk yang di dalam sin X sama yang penyebutnya. Gitu ya, yang di dalam sinnya sama penyebutnya. Berarti kalau di sini yang di dalam sin adalah 4X. Jadi tujuan kalian adalah kalian mau ngeluarin si penyebutnya itu supaya jadi 4X. Ya, kalau yang cara pelan-pelan tadi saya kepikirannya kayak gini gitu ya. Tapi kalau kalian ada cara yang lain ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting jawabannya ya harus sama. Gitu. Kalau di sini saya kepikirannya 1/3-nya saya keluarin dulu. Oke, jadi sin 4X per X. Tadi tujuannya saya mau ngeluarin 4 ya di dalamnya. Di sini di penyebutnya. Kalau ini 1/3-nya saya keluarin boleh. Atau nggak dulu juga nggak apa-apa. Ya, di sini 1/3 dikali sin 4X supaya dia jadi ada 4 di bawahnya, ya udah saya kaliin 4/4. Ya sebenarnya kan ini dikali 1, tapi satunya saya tulis jadi 4/4 gitu ya. Jadi di sini saya dapat 1/3 sin 4X ya. Si 4-nya saya gabungin sama X jadi 4X. 4-nya supaya dia nggak sendiri ya, supaya dia berpasangan ya udahlah saya gabungin aja sama yang sepertiganya jadi 4/3 gitu ya. Ini pakai teorema limit utama, ya. Ini si 4/3-nya boleh kalian keluarin. Ya, kalau ada fungsi dikali suatu angka gitu ya, konstanta, si konstantanya di sini boleh keluar. Ya, jadi 4/3 limit X menuju 0, sin 4X per 4X. Gitu ya. Ini sama dengan 4/3. Setahu saya sih kalian boleh langsung pakai yang ini. Ya, pakai sifat yang ini. Tapi kalau misalnya nggak dibolehin sama Pak Warsoma, ya berarti kalian harus ngebuktiin. Ngebuktiin dulu kenapa limit X menuju 0 dari sin 4X per 4X itu sama dengan 1. Pembuktiannya ya, pembuktian, ini saya tulisin. Pembuktian limit X menuju 0 dari sin 4X per 4X sama dengan 1. Oke, di sini kalian misalin. Misal Y-nya itu sama dengan 4X. Maka kayak tadi ya, yang pembuktian tadi yang di atas itu, yang si sin. Maka Y-nya ini menuju 0 jika dan hanya jika X-nya menuju 0. Betul ya? Kalau X-nya menuju 0, pasti Y-nya menuju 0. Kalau Y-nya menuju 0, pasti X-nya menuju 0 juga gitu ya. Jadi di sini saya bisa tulis limit X menuju 0 dari sin
4x dibagi 4x itu sama dengan limit y menuju 0 dari sin y dibagi y. Ya, yang ini kan boleh dong pakai sifat sama dengan 1. Ya, jadi terbukti. Gitu ya. Ini kalau misalnya kalian nggak boleh langsung. Kalau nggak boleh langsung sama dengan 1, berarti kalian harus ngebuktiin dulu ini. Ngebuktiin dulu ini, nah baru boleh kalian pakai ke sini. Gitu ya. Kalau mau konfirmasi ke Power Soma boleh ya. Boleh nggak ini kalau yang bentuknya sin limit x menuju 0 gitu ya, dari sin suatu fungsi gitu ya, sin fx dibagi fx, boleh nggak langsung sama dengan 1 gitu ya. Atau harus dibuktiin dulu kayak gini. Supaya aman gitu ya. Takutnya nanti di ujian keluar soal yang kayak gini. Tapi seingat saya mah dulu tuh boleh langsung kayak gini. Tapi nggak apa-apa ya, takutnya ada perubahan. Jadi biar aman tanya aja ke Power Soma. Oke. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan yang A, kita lanjut yang B ya. Oke, limit x menuju 0 dari sekant kuadrat x min 1 dibagi 4x kuadrat. Berapa hasilnya? Ada ide gimana cara menyelesaikannya ini? Kalau kita coba substitusi x-nya sama dengan 0, Jadi bener ya? Sekant 0 itu 1, jadi pembilangnya di sini 1 kurang 1, 0. Penyebutnya juga 0. Jadi kita dapat bentuk tertentu 0 per 0. Oke, kepikiran nggak ini diapain nih? Caranya nyelesainnya gimana? pakai identitas tuh jadi Betul, tan kuadrat X. betul ya, identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Buat yang nggak hafal, jadi saya jelasin lagi ya. Jadi identitas trigonometri yang penting yang harus kalian hafalin adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini yang pentingnya gitu ya. Kalau buat yang lain-lainnya ya kalian tinggal bagi gitu ya. Supaya keluar sekan gimana? Oh ya udah berarti kalian bagi semua sama sekan sama cos kuadrat X gitu ya. Kalau kalian bagi semua sama cos kuadrat X jadi dapat tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Ya, satunya pindah ruas jadi dapat sekan kuadrat X min 1 sama dengan tan kuadrat X gitu ya. Jadi yang ini saya tulis limit X menuju 0 tan kuadrat X dibagi 4x kuadrat. Nah, ini kalau kata Power Soma boleh langsung ya, berarti boleh gitu ya. Jadi 1/4 gitu, gampang. Tapi kalau misalnya bingung, mau pelan-pelan boleh ya. Jadi di sini saya pecah dulu bentuknya ya, supaya kelihatan bisa pakai sifat gitu. Ini limit 1/4. Di sini jadi tan X dibagi X dikali tan X dibagi X. Oke? Di sini jadinya 1/4-nya saya keluarin. Ini lanjut ya, 1/4 limit x menuju 0 dari tan x-nya boleh langsung di sini saya buka juga ya. Di sini jadi saya tulisnya sin x per x dikali 1 per cos x. Betul ya? Di sini saya kaliin sama limit x menuju 0 sin x per x 1 per cos x. Ya, karena sin bagi cos itu kan tan ya. Jadi tannya saya buka gitu. Saya pecah jadi sin bagi cos. Supaya keluar bentuk sin x per x-nya di sini. Jadi di sini saya dapat limit dari yang ini 1 gitu ya. Terus kalau saya substitusi x-nya 0 juga cos 0 teh 1 ya. Jadi 1/1 1. Jadi di sini hasilnya 1 kali 1. Udah beres ya. 1/4. Gitu ya. Ini kalau harus dijabarin. Oke. Terakhir, nomor terakhir buat tutorial hari ini. Nah, ini ya. Oke, limit T menuju pi per 4 ya, dari fungsinya di sini 4T dikurangin pi dibagi sin T min cos T.
Kalau kita coba substitusi T-nya sama dengan pi per 4, betul ya? Buat yang pembilang, dia jadi pi min pi, ya, hasilnya jadi 0. Bawahnya, sin pi per 4 sama cos pi per 4 nilainya sama. Artinya kalau kita kurangin, hasilnya jadi 0. Jadi benar ya, bentuk tak tentu 0 per 0. Gimana cara menyelesaikannya? Permisalkan Dimisalkan, boleh. Mau dimisalin apa? P sama dengan T min pi per 4. T sama dengan, gimana? Ini, tadi P sama dengan P. P sama dengan T min pi per 4. Oke, betul ya. Kamu pakai variabelnya P di sini. Oke, kita ikutin ya. P sama dengan T min pi per 4. Artinya di sini, ya, maka P-nya itu menuju 0. Jika dan hanya jika T-nya itu menuju pi per 4. Betul ya? Kalau T-nya menuju pi per 4, oh berarti P-nya juga menuju 0. Kalau P-nya menuju 0, artinya T-nya menuju pi per 4 juga. Oke, makanya jika dan hanya jika. Oke, berarti di sini dari yang P sama dengan T min pi per 4, boleh saya pindah ruas, betul ya? Di sini kalau saya pindah ruas, ini pindah ruas, ya. Jadi P sama dengan T min pi per 4 itu ekivalen dengan T sama dengan P tambah pi per 4. Betul ya? Nah, kita coba hitung dulu satu-satu. Pembilangnya, dari pembilangnya ya, 4T min pi. Jadi tujuan kita dari yang fungsinya ini dalam T, gitu ya, dalam variabel T, kita mau ubah semua jadi dalam bentuk P. Ya, karena udah dimisalin nih. Oke, jadi dari sini 4T min pi ya. Jadi 4 dikali T-nya ini ya. P ditambah pi per 4 min pi. Apa ini kakinya kok 3? Ini pi gitu ya. Kita jadi dapat 4P ditambah pi. Dikurangin pi habis ya. Jadi sama dengan 4P. Ini buat pembilangnya. Oke, sekarang kita coba hitung satu-satu. Buat sin T sama cos T-nya. Jangan langsung ya, biar nggak bingung. Sin T-nya dulu. Sin T-nya sendiri adalah P tambah pi per 4. Oke, pakai ini ya, identitasnya ya, penjumlahan dua sudut, trigonometri. Jadi di sini sin P dikali cos pi per 4 ditambah cos P dikali sin pi per 4. Oke, dapat ya? Jadi setengah akar 2 sin P ditambah setengah akar 2 cos P. Ya, lakukan hal yang sama juga buat cos T-nya. Jadi kita buka cos P tambah pi per 4. Kalau cos, jadi cos P dikali cos pi per 4 min sin P dikali sin pi per 4. Oke, hasilnya jadi setengah akar 2 cos P minus setengah akar 2 adalah dikurangin cos T. Ya, artinya ini saya namain ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kalian hitung gitu ya. Persamaan 1 kalau dikurangin persamaan 2 hasilnya jadi apa? Ya. Yang ini yang cos sama yang cos digabungin, tapi kalau yang ini kan jadi negatif nih. Oh, berarti habis nih yang cosnya. Sedangkan yang sini jadi dijumlah ya, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Jadi dapat akar 2 sin P. Itu ya, saya langsung biar cepet. Oke. Maka, jadi kita balikin lagi ke limit yang awal. Tadi T ya. T menuju pi per 4. Oke. Benar ya? Dari 4T min pi dibagi sin T min cos T. Ya, sama dengan limit P. Saya kebiasaannya pakai variabelnya X. P menuju 0. Tadi pembilangnya jadi 4P. 4P dibagi akar 2 sin P. Betul ya? Kalau mau langsung di sini jadi 2 akar 2, boleh. Kalau kalau sama saya boleh. Kalau sama power sama nggak tahu, jadi harus tanya dulu ya.
Kalau yang ini, kalau mau ngeluarin sifat yang tadi, berarti atas bawah gitu ya, pembilang sama penyebutnya harus dikaliin sama 1/P. Jadi di sini akar 2 sin P dikali 1/P kali 1/P. Ya, jadi di sini limit P menuju 0, 4 akar 2 sin P/P. Terus di sini pakai lagi main limit teoremnya. Jadi saya buka 4 akar 2, ini 1 per limit P menuju 0 sin P/P. Artinya ya udah 4 akar 2 dikali 1/1 sama dengan 2 akar 2 gitu. Oke, buat tutorial hari ini soal-soalnya udah dibahas semua. Sisanya ini yang hijau-hijau minggu depan ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu, saya boleh nanya yang satu soal dari saya, Bu. Saya nanya cara kerjanya aja. Boleh yang nomor berapa? Ini saya punya soal, Bu, yang soal dulu. Tapi Oke, saya kayak langsung jawab langsung gitu. Cuman saya nggak tahu mm-mm. diperbolehkan atau enggak. Soalnya tuh limit X menuju 1 Limit X menuju 1, dari 1 min X dalam kurung 1 min X 1 min X gini, dikali sin PX sin PX per 1 min sin Pi per 2X. sin Pi per 2X. Oke, Lalu saya itu kan dimisalkan P-nya itu sama dengan 1 min X. P-nya, misal ya, P-nya 1 min X. Oke, Maka X-nya kan 1 min P. Nah, dari mm-mm. situ saya langsung pakai ke limit P menuju 0 gitu boleh nggak? Limit, bentar, limit P menuju 0 berarti ya, Iya, limit P boleh nggak kalau menuju langsung 0, step ke situ? Berarti dari P dikali sin Pi 1 min P per 1 min sin Pi per 2 1 min P. Langsung disubstitusi. kalau yang ini bukannya jadi, sebentar, ini 1 min X-nya kan P, berarti di sini dikali Sin Pi sin 1 min P, Pi 1 min P gitu ya. ya disubstitusi gitu. Ah, Per 1 1 min min sin Pi per 2 1 min P. 1 min P gini. Baru yang kali silang itu. Boleh langsung ke step situ nggak? Kali silang yang mana? Yang sin pi min sin pi p. Sin Pi. Kayaknya kalau yang ini harus 2 kali ya kali silangnya ya. Iya, jadinya Iya, kan limit p menuju 0 dari p dikali sin kamu mau kali silang yang ini dulu gitu ya. em, Pi 1 min iya, P gitu ya. iya. Kalau kamu nanya boleh atau enggak, ya caranya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi karena saya belum ngitung ke sampai akhir, jadi saya nggak tahu ini beneran ketemu jawabannya atau Oh, enggak. saya ada jawabannya, cuman saya nggak langsung kayak dikali 1/pi dikali 1 min p, tapi saya langsung jawabannya p yang sin pi min pi p itu loh, Bu. Mm-mm. Per 1 min sin pi per 2 min pi per 2 p. Yang dari sinnya itu saya kaliin capit itu, Bu. Boleh nggak? Sebenarnya selama nggak melanggar aturannya boleh-boleh aja sih. Jadi saya nggak perlu menjabarkan yang kayak di atas itu. Oh, kalau yang kayak gini ya nggak apa-apa boleh. Oh, oke, oke. Kasih, Kak. Iya. Jadi sebenarnya mirip kayak yang ini ya, mirip kayak yang mana sih namanya? Yang Kayak yang ini dimisalkan, cuma gitu saya langsung sebenarnya ke ya P menuju 0 gitu. boleh-boleh. Oke, oke. Harusnya Makasih, boleh Kak. sih. Ya. Kalau saya mau boleh, balik lagi harus nanyanya ke power somanya ya. Kalau kata power soma nggak boleh gimana? Mau tanya, Boleh. kalau buat minggu ini ada PR nggak ya? Soalnya belum diinfoin. PR. Kalau ngelihat dari tutorial mah ada yang merah biasanya mah PR teh. Berarti harus nunggu informasi dari power soma ya. Siap, Kak. Ini mah Sih. ya. Oke. Asumsi saya aja itu. Sok tahunya saya aja ini karena ditandain merah ada PR berarti. Siapa tahu
lagi baik power somanya, jadi nggak ada PR gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ada PR juga ya, jadi biar makin pintar gitu. Udah pintar makin pintar. Kamu nanya Oke. yang buat tadi soal sebelum-sebelumnya itu kan ada yang sin 1/x yang osilasi itu. Mhm. Iya, Kalau tadi pengerjaannya kan ada yang ngasih contoh soal tadi yang x pangkat 3 sin 1/x iya kuadrat. yang ini. Ya, Mhm. yang kakaknya ngerjain pakai pembagian gini. Itu berarti Iya, sebenarnya kalau misalnya x yang di koefisien dari sin itu kalau misalnya x-nya pangkatnya lebih rendah daripada pangkat sin 1/x pangkatnya itu lebih yang x pangkat 3 kan karena lebih besar daripada di ini di sudut dalamnya sin itu kan x pangkat 2 jadi bisa heeh. dikerjain kayak gini. Terus kalau misalnya x yang pangkat 3-nya jadi pangkat 1 kan nggak bisa dikerjain kayak gini. Jadi per x nanti jadi per nol. Satu, kalau per X, 1/0 boleh dong, kaki nggak? Eh Enggak ya, nggak bisa enggak ya, ya. satu per Heeh. X, iya, betul, betul, Nah, betul. Jadi nggak ada jawaban juga ya. Jadi tidak ada, karena yang dari kanan dia menuju tak hingga, dari kirinya dia menuju min tak hingga. Ya, jadi nggak ada jawaban juga. nah, tapi kalau misalnya x dikali sin 1/x kuadrat bukannya tadi kalau x yang mendekati nol jawabannya nol. Yang mana? Yang ini. Enggak, tadi ada yang nanya kan yang kalau misalnya koefisien kakak bilang koefisiennya selain nol itu berarti jawabannya nol kalau x yang mendekati nol. Sebentar. Tadi ada Sama yang kalau nanya ya, saya lupa. Berarti koefisiennya selain nol. Kalau misalnya konstanta, dia jadinya nggak ada. Betul ya? Kayak yang tadi, 1/10⁻10, dia jadinya nggak ada. Tapi kalau dia dikalinya, kamu tadi udah bagi kasus lagi ya? Kalau di sini X-nya, derajatnya itu lebih besar daripada derajat si penyebutnya, yang di sini iya. 1/x kuadrat, berarti dia hasilnya 0. Tapi sedangkan kalau misalnya derajatnya, dia kurang dari si penyebutnya, artinya nggak ada juga gitu maksud kamu. Ha- Kamu klarifikasi gitu. Cuma Iya kalau ya. misalnya dari gambar bukannya nol ya. Lupa-lupa juga sih. Kalau dari gambar bukannya 0. Coba. Kalau dari X gambar dikali bukannya 0. Nggak apa-apa kita eksperimen aja di sini. Jadi 1/10 saya ubah ya. jadi Mau jadi X. berapa tadi? Jadi X gitu. Menuju 0. Iya. Tapi kalau misalnya Menuju dari 0, analisis kita 0 tadi ya. Kalau dari berarti sebentar. X, X-nya, oke, sebentar saya mikir dulu nih. Kalau X-nya juga ini kita nggak boleh sembarang kaliin ya. Sebentar, saya lagi mikir juga nih. Boleh dibagi kasus nggak ya buat yang teorema apitnya kayaknya boleh deh. Kalau di mana X-nya itu kalau dia positif sama X-nya itu kalau dia negatif. Supaya maksa maksa aja sih supaya bisa pakai teorema apit. Berarti jadi harus ngerjain dua kali di kasus di mana X-nya lebih besar dari nol ya supaya dia nggak ganti tanda. Kalau misalnya X-nya kurang dari nol ya nggak apa-apa gitu kan ya karena kalian udah bilang X-nya kurang dari nol ya pasti ganti tanda gitu. Cuman memenuhi nggak, masih memenuhi nggak kalau pakai teorema apit? Kalau misalnya masih memenuhi, dia pakai teorema apit berarti masih masih boleh sih kalau kayak gitu. Soalnya kalau saya ngelihat dari grafiknya kayak gini, curiganya sih memang boleh pakai teorema apit di sini. Gitu. Karena di sini kelihatannya ada dibagi di antara X sama min X gitu ya. Nih ya, ininya X. Tuh, ini X ya yang biru sama yang nilai min X-nya yang hijau. Gitu. Berarti kalau gitu bisa pakai teorema apit sih, menurut saya. Gimana kalau kayak gitu? Puas nggak dengan jawaban dari saya? nggak apa-apa kan nanti saya belajar lagi. Oke, Terima kasih, Kak.
Iya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi? Jadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada yang masih belum clear? Masih ada waktu? Siapa tahu mau dimanfaatkan sampai 10.40. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kak, boleh deh ke nomor 4. Nomor 4, tadi yang gambar ya. Iya, Oke, ngapain ya nomor 4? di yang ini kan berarti kita mau mencari deltanya ya. Betul, kita mau mencari Jadi delta. nanti ada gak pertanyaan yang mengharuskan kita untuk mencari epsilonnya dari delta? Mengharuskan, biasanya enggak. Biasanya itu memang jalannya itu epsilonnya yang diketahui, kita cari deltanya berapa. Deltanya itu memang biasanya bergantung sama epsilon. Biasanya sih kalau misalnya epsilonnya tidak diketahui gitu ya, jadi dalam epsilon aja gitu kayak gini ya. Nah, berarti nanti deltanya itu jawabannya sesuatu dalam epsilon gitu. Ya antara 1/5 epsilon atau berapa, kayak gitu sih jawabannya biasanya. Gitu. Tapi itu nggak tahu ya, kayaknya kalau buat di tingkat kalian kayaknya nggak diujikan sih kalau buat di ujian ya. Kalau misalnya kita mau membuktikan limit itu menuju ke 1 menggunakan definisi ini, kayak Mm-mm. bagaimana ya? Limit, oh itu mah baca aja di Purcell. Udah baca belum Purcellnya? Itu kan ada ya pembuktian limit dengan menggunakan definisi. Nah yang ini, yang kayak gini kan ini pakai definisi semua nih. Coba baca dulu. Kalau misalnya nggak ngerti, baru boleh tanya lagi. Bagian mana nggak ngerti? Ini banyak banget nih di Purcell. Baca dulu ya. Ini penjelasannya udah oke banget kok. Di Purcell saya juga belajarnya dari sini. Ya ini dia ngejelasin dulu gitu ya. Ini juga ada contohnya gitu ya. Di sini delta, epsilonnya gitu. Nah di sini ya epsilonnya pakai angka dulu gitu ya. Jadi dia buktiin dapat deltanya berapa. Nanti diperumum gitu. Oke, Bu, mau Kak. nanya boleh lihat nomor 4 lagi nggak? Oke. Nomor 4 kenapa? Ya, lebih lagi mencerah lagi. Oke, oke, nggak apa-apa, baca dulu. Kalau misalnya ada step yang nggak ngerti, nggak apa-apa, tanya aja. Jangan lupa absen ya. Kalau yang udah absen, terus nggak ada pertanyaan, udah clear semua. Kalau mau keluar dari Zoom-nya juga nggak apa-apa. Ini saya kasih waktu aja, karena kan kita tutorial 10.40 ya. Jadi saya kasih kesempatan kalau masih ada yang mau nanya, nggak apa-apa, nanya aja. Biar tidak korupsi waktu ya. Tuh, aku masih belum mengerti itu kan pokoknya ada yang apa apit fx yang sumbu y sama yang sumbu x lalu dihubunginya ke delta gimana? Hubunginnya terhadap delta. Berarti kalau yang sumbu y-nya mah kan kamu udah ngerti ya. Maksudnya kan ini nilai si Ya, fx-nya. Berarti fx-nya tuh yang ini nih. Ditanyanya ini fx-nya itu yang ini nih. Dari antara selang 4/5 sampai 6/5 gitu ya. Itu si fx-nya. Nah, berarti si x-nya itu kan kalau kita lihat dari si persamaannya, x-nya itu berarti di sekitar setengah.
Ya, ini kan artinya tuh kalau yang kemarin kita di bab 0, kita udah belajar kalau mutlak X min setengah adalah jarak dari X ke setengah, gitu ya. Nah, berarti X-nya itu ada di sekitar setengah. Oke, ada di sekitar setengah. Nah, kita harus nentuin deltanya ini berapa. Deltanya itu berarti panjangnya, ya. Panjang jaraknya gitu. Jadi dari setengah ini ditambah berapa gitu. Nah, yang ini kan ya dari setengah ditambah berapa ya. Itu deltanya. Ditambah berapa itu jadi panjang selang yang ke kirinya. Gitu ya. Ini yang setengah tambah delta. Sedangkan yang setengah min delta itu yang ke kirinya. Itu yang ke kirinya. Ini setengah min delta. Gitu. Nah, itu kamu harus nentuin panjang deltanya itu berapa supaya ya panjang deltanya kalau yang kayak gini ya harus sebesar mungkin tapi masih memenuhi gitu ya. Tapi begitu kita ngambil si X di selang ini, kita bisa menjamin, oh si fx-nya itu pasti ada di selang 4/5 sampai 6/5 gitu. Intinya dari soalnya kayak gitu ceritanya. Nah, yang paling simpel ya buat nentuin deltanya itu kita ambil nilai minimum dari jaraknya gitu ya. Jarak dari si 1/2 ke 1/3 sama 1/2 ke 3/4 gitu. Nah, kenapa 1/3 atau 3/4? Nah, ini dari soalnya gitu ya. Di sini kita tahu gitu ya. Jadi F 1/3 itu sama dengan 6/5. Ya, sedangkan untuk F 3/4 itu sama dengan 4/5. Ini dikasih dari soal. Kalau ditanya kenapa 1/3 atau 3/4, saya akan jawab itu dari soal gitu. Ini tergantung nanti kalau soalnya beda ya mungkin ini bisa beda-beda lagi gitu angkanya ya. Kak, itu kan Oke. kalau pembatasan di mutlak itu kan cari paling minimum. Kalau di limit juga sama nggak? Untuk mencari itunya, deltanya. Iya, yang minimum juga. Ya sama kan ini Minimum juga. minimumnya. Iya, ini minimum Ah, juga nih, minimum. berarti dalam limit dalam bentuk mutlak juga harus minimum. Kalau di itu juga yang minimum biar eh, masuk kedua-duanya. Betul. Sekarang kamu gini aja, kenapa sih ngambilnya minimum? Kamu iseng aja gitu ya. Kalau kamu mempertanyakan kenapa minimum, kamu balik. Kenapa sih? Kenapa saya nggak boleh ngambil yang maksimumnya gitu ya? Nah, ya udah kamu coba aja. Kalau apa yang terjadi ini kalau misalnya kamu ngambil panjang si selangnya itu kamu ngambil yang yang maksimumnya. Berarti kamu mau ngambil yang ini dong, ya panjang selangnya yang ini ya. Berarti ya udah saya Hmm. perluas lagi yang ke kiri panjangnya sama. Kalau saya hitung di sini kalau nggak salah 1/4 ya. Nah, apa yang terjadi? Mhm. Kalau saya ngambil X-nya di daerah sini, Oh, yang ternyata ketemu kalau saya Y-nya ya? ngambil, iya betul, kalau saya ngambil X-nya di sini gitu ya, misalnya kayak saya ngambil tepat di 1/4-nya, apa yang terjadi? Berarti ketika saya tarik garis di sini, saya dapat, oh ini fx-nya. Ya betul ya, ini f 1/4-nya. X-nya kan 1/4 ya, jadi di sini f 1/4-nya. Ya, apa yang terjadi? Oh, dia keluar dari selang 6/5 gitu. Berarti kalau kita pilih deltanya itu yang maksimum, artinya kita nggak bisa menjamin ini. Tidak terjamin jadinya. Sedangkan yang dimau dari soal adalah deltanya berapa supaya kita bisa menjamin si fx-nya itu pasti ada di selang 4/5 sampai 6/5 gitu. Bayang ya? Oke, bisa dipahami, Kak. Thank you. Oke, sama-sama. Jadi selalu ya kalau misalnya kalian ragu ya kalian pertanyakan kebalikannya. Kenapa harus minus? Kenapa nggak maksimum? Coba gitu ya. Nggak Oh, apa-apa ini berarti karena dulu waktu saya belajar ini juga shock ini apaan gitu ya. Kalau dulu soalnya SMA nggak pernah diajarin kayak gini. Ada kalau yang mau aku nanya lagi tadi? mau nanya Bu, Hmm, ya ini konfirmasi aja jadi kan deltanya segitu satu per hmm, enam karena biar masuk ke betul, pembatasnya kan. Dan kalau dicek betul berarti supaya si menjamin ini. di sumbu X itu berarti jadinya sebentar 1/3 sama 2/3 benar nggak? 1/3 sampai 2/3 betul. Oke siap Bu. Terima kasih Bu. Oke. Sudah 10.40. Oh, udah lebih. Kita akhiri saja ya pertemuan hari ini, tutorial hari ini. Nanti recordingnya akan diupload oleh Powersoma ke YouTube ya. Nanti ini coret-coretnya juga akan saya share di grup. Terima kasih ya semua.
Kasih Kak. Sampai Terima jumpa kasih, di Kak. podcast Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.